Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sudah mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Halo Sobat Santri, kembali lagi di konten kajian Ramadan Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali. Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali, Tafaqquh Fiddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah yang masih berada pada rangkaian ibadah bulan puasa, sehingga tak lengkap rasanya apabila kita tidak membahas mengenai zakat fitrah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Zakatul fitri tuhuratun lis-shaimi minal lahwi wa rafathi." Zakat fitrah itu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan lalai atau yang tidak bermanfaat dan perbuatan keji. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai 4 tema. Yang pertama adalah mengenai niat zakat, yang kedua adalah mengenai bagaimana hukumnya mencampur beras zakat, yang ketiga bagaimana tata cara zakatnya orang yang mudik atau merantau, dan yang keempat, yang terakhir adalah membahas mengenai bagaimana hukum zakat kepada kiai atau santri. Permasalahan yang pertama mengenai niat zakat. Siapa sih sebenarnya yang wajib niat zakat? Apakah kamu atau ayah kamu? Apakah sampean atau ayahnya sampean? Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkan bagi seseorang yang pada tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, dia masih mempunyai kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang wajib dinafkahinya seperti istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, secara konsep fikih dalam suatu keluarga yang wajib zakat itu adalah sang ayah. Dia wajib menzakati dirinya sendiri, begitu juga wajib menzakati istrinya dan anak-anaknya. Kalau niat zakat sendiri, maka dengan niat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi. Kalau menzakati istrinya dengan niat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati siapa. Kemudian kalau menzakati anaknya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi siapa. Lain halnya jika anaknya itu sudah balik dan mampu untuk bekerja, maka yang wajib membayar zakat adalah anaknya, bukan lagi ayahnya. Sehingga apabila sang ayah hendak membayarkan dan meniati zakat anaknya, harus izin terlebih dahulu. Kalau belum izin, maka tidak sah sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah Jamal. Nah, kalau ada orang mondok kemudian dizakatkan ayahnya dari rumah, maka ayahnya harus izin anak yang di pondok dulu. Nak, zakatmu saya zakatkan, maka sah. Kalau belum izin tidak sah. Yang kedua, kami akan membahas mengenai bagaimana hukum mencampur zakat, sebagaimana yang telah biasanya dilakukan oleh panitia-panitia zakat di berbagai daerah. Nah, karena orang itu membawa zakat dengan ukuran yang berbeda-beda, sehingga biasanya panitia zakat mengumpulkan beras menjadi satu dulu di satu wadah guna untuk mempermudah pengemasan dan pemerataan kepada orang yang berhak menerima. Nah, dalam hal ini panitia zakat perlu berhati-hati karena ada kemungkinan zakat yang telah dicampur menjadi satu itu berasnya kembali kepada orang yang membayar zakat. Tentu ketika itu terjadi, maka zakatnya tidak sah. Sebagaimana dalam kitab Al-Um dijelaskan bahwasanya tidak sah zakat itu kembali kepada sang pembayar zakat lagi. Akan tetapi tenang saja, solusi terhadap permasalahan ini adalah apabila panitia zakat itu merupakan amil yang resmi. Amil yang resmi itu adalah amil yang mendapatkan SK dari pemerintah, maka ketika ada orang datang membayar zakat, zakatnya langsung diterima seketika itu. Ya, saya terima zakatnya. Jadi zakatnya diterima oleh panitia atas nama amil, karena amil itu merupakan salah satu dari golongan yang berhak menerima zakat juga. Dalam praktek ini, maka kewajiban zakat fitrah pada saat itu gugur. Entah beras itu nanti dikumpulkan menjadi satu, dijual, entah dibagikan atau tidak, itu sudah di luar dari kegiatan zakat. Karena zakat sudah selesai ketika diterima oleh amil. Jadi setelah itu beras itu merupakan wewenang dari amil. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya praktek zakat yang semacam itu hanya bisa dilakukan ketika amilnya itu amil resmi.
Berbeda jika amilnya bukan amil yang resmi, semisal hanya sebagai relawan desa. Ketika sebagai relawan desa, maka status amil hanya sebagai wakil. Jadi wakil membayarkan zakat kepada orang yang berhak. Ketika kita punya beras zakat, kemudian kita kesarahkan kepada panitia zakat yang bukan merupakan amil yang resmi, maka zakat kita ketika itu belum gugur sampai zakat tersebut atau beras tersebut benar-benar disampaikan kepada orang yang berhak menerima. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Nihatuz Zain, wa yustaratu li bara'ati dzimmatil muwakkil al ilmu biwusuliha lil mustahiq. Jadi disyaratkan kewajiban zakat itu gugur, muwakil atau yang mewakilkan itu tahu wakil benar-benar menyampaikan kepada mustahik zakat. Nah, oleh karena itu praktek zakat yang lebih aman dan agaknya yang perlu kita lakukan agar lebih berhati-hati adalah kita menyerahkan beras zakat kepada orang yang berhak langsung, tidak melalui perantara panitia. Dengan cara seperti itu, maka zakat kita lebih bisa kita yakini sah dan benar-benar tersampaikan kepada orang yang membutuhkan. Lebih-lebih dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi dawuh, Ar-Rabi'atu fi bayanil afdali qala ashabuna tafriquhu bi nafsihi afdalu minat tauqili bihla khilafin. Jadi menyerahkan zakat dengan dirinya sendiri langsung itu lebih afdol, lebih utama dibanding menyerahkan zakat melalui wakil. Yang ketiga adalah bagaimana hukum zakatnya orang yang mudik. Hal tersebut apakah dibayarkan di tempat dia bekerja atau nanti setelah pulang ke kampung halaman? Mengenai hal ini dalam kitab Ghoyatut Takhlisil Murad dijelaskan, tajibu zakatul fitri fil maudi alladzi kana sahsu fihi indal ghurub. Zakat fitrah itu wajib dibayarkan di daerah di mana ia bermalam hari raya. Sehingga mengikuti pendapat ini, ketika orang itu telah membayar zakat fitrah terlebih dahulu di bulan Ramadan, biasanya kalau sudah zakat di sekolah atau sudah zakat di pondok, maka ketika dia bermalam hari rayanya di lain daerah, pulang kampung, maka dia wajib mengulangi pembayaran zakatnya. Permasalahan ini dalam fikih dikenal sebagai permasalahan naqlu zakat. Akan tetapi permasalahan naqlu zakat itu sendiri di internal mazhab Syafi'i masih terjadi perkhilafan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Majmu', ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Lebih lanjut, dalam kitab Buhyatul Murtasyidin dijelaskan pendapat yang lebih unggul itu tidak memperbolehkan. Jadi kalau bisa zakat kita dibayarkan di daerah atau di desa di mana kita bermalam hari raya. Nah, yang ketiga adalah sering berlaku di masyarakat orang membayarkan zakatnya kepada kiainya atau kepada guru madinnya di pondok dulu. Nah, bagaimana pendapat para ulama mengenai hal ini? Jawabannya adalah terjadi perkhilafan. Menurut pendapat yang kuat dan pendapat jumhur mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak sah karena zakat fitrah harus diberikan kepada 8 golongan yang telah dinas Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina al-ayah. Akan tetapi menurut beberapa ulama memperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fatawa Abu Bakar Baghisan dan kitab Syarah Mukhtasar Khalil Lil Khorsi. Diterangkan bahwasannya beberapa ulama menafsiri kata sabilillah itu bukan hanya dalam konteks orang yang berperang di jalan Allah saja, tapi juga memuat orang-orang yang berjuang membela kemaslahatan umum seperti kiai, seperti guru madin, takmir masjid dan lain-lain. Oleh karena itu agaknya kita tetap mengikuti qaul yang kuat, yakni membayarkan zakat kepada 8 golongan yang telah dinas Al-Qur'an seperti fakir miskin. Adapun pembayaran zakat kepada santri juga masih terdapat perkhilafan. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwasanya menurut qaul sahih ada yang membolehkan membayarkan zakat kepada santri dengan catatan mengecualikan santri-santri yang malas belajar ketika di pondok dan santri-santri yang sudah mempunyai kecukupan dari orang tuanya. Demikian pembahasan zakat fitrah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ad al-jamiyah al-ali tafaqquh fiddin.